Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin mengerjakan sebuah tugas dari dosen kita, Gali Eskom Mkom. Dan di sini kelompok kita mendapatkan jatah itu use case diagram dan kelas diagram juga sequence diagram tentang perpustakaan. Saya sendiri Muhammad Ikam dan ada teman saya Ilham Sulaiman juga Fijar Safriani. Nah, mungkin dari awalnya nanti kita akan membahas soal pertama dari use case diagram, kemudian class diagram dan sequence diagram. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ilham Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Perkenalkan dulu, nama saya Ilham Sulaiman, NIM 18412034. Nah, awal mulanya saya akan membacakan pengertian use case diagram. Use diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antar user suatu program dengan sistemnya itu sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna dalam kurung aktor dengan sistem yang sudah ada. Tujuan use case itu sendiri, yang satu, memetakan kebutuhan sistem. Kedua, merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Oke. Nah, di sini sudah saya buat use case diagram yang bertemakan peminjaman buku di perpustakaan. Jadi langkah awalnya itu kita membuat aktor, yaitu ada aktor 1 dan aktor 2. Yang satu petugas, yang satu adalah anggota atau peminjam buku. Jadi anggota atau peminjam buku itu harus mendaftarkan diri ke perpustakaan, yaitu dengan notet siswa atau guru yang dilaporkan pada petugas. Nah, peminjam buku atau anggota itu harus mencari buku yang akan dipinjam. Nah, petugas juga harus mengetahui buku yang akan dipinjam. Nah, di sini melakukan peminjaman buku. Nah, setelah buku itu dipinjam, nanti ada batas waktu, yaitu untuk mengembalikan buku. Nah, jika tanggal pengembalian buku itu terlewat, sudah dijadwalkan, itu akan terkena denda. Nah, kalau untuk kena denda itu bervariatif gitu. Nah, jadi kalau untuk selesai, nah itu petugas akan membuat laporan perpustakaan. Jadi semuanya itu harus dilaporkan ke perpustakaan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fijar Safriani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kelas diagram dan manfaatnya. Jadi, apa sih kelas diagram tersebut? Jadi, kelas diagram tersebut adalah menggambarkan serta mendeskripsi atau penggambaran dari suatu kelas, atribut, dan objek. Nah, kelas diagram juga mampu memberikan kita pandangan yang lebih luas mengenai suatu sistem dengan cara menunjukkan serta hubungan-hubungannya. Diagram kelas dapat dikatakan bersifat statis karena diagram kelas tidak menggambarkan apa yang terjadi jika mereka berhubungan, melainkan menggambarkan suatu hubungan yang terjadi. Salah satu manfaat dari kelas diagram tersebut ialah menggambarkan suatu model data
untuk sistem informasi, tidak peduli apa model data tersebut sederhana maupun kompleks. Serta kelas diagram tersebut mampu menyatakan secara visual yang kebutuhan spesifiknya suatu informasi serta dapat menyebarkan informasi tersebut. Oke, di sini dapat kita lihat kelas diagram ya. Di sini ada nama kelasnya anggota, berisikan atribut, ID nama, ID anggota, dan actionnya itu simpan dan hapus. Jadi di sini petugas perpustakaan bisa menyimpan anggota atau menghapus anggota. Selanjutnya di sini ada kelas diagram buku yang berisi atribut, ID buku, nama buku, pengarang, dan tahun penerbit. Di sini petugas juga dapat menyimpan nama buku atau menghapus nama buku. Selanjutnya kelas diagram peminjaman. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya kelas diagram peminjaman. Di sini berisi atribut, ID anggota, nama anggota, ID buku, nama buku, pengarang, tahun penerbit. Di sini petugas perpustakaan juga bisa menyimpan atau menghapusnya. Lalu ada petugas kelas petugas. Di sini atributnya ada ID petugas, nama petugas. Di sini juga bisa menyimpan nama petugas atau menghapus nama petugas. Selanjutnya ada kelas pengembalian yang berisi atribut anggota, peminjaman, tanggal, dan pengembalian. Dapat juga menyimpan pengembalian buku atau menghapus pengembalian buku. Selanjutnya ada kelas diagram denda yang berisi atribut, waktu pengembalian, dan waktu peminjaman. Di sini kita actionnya bisa melihat jumlah denda yang dikenakan dari peminjam buku. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikam, NIM 18412036. Dan saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi objek dan mengindikasi komunikasi antar objek tersebut. Diagram sequence ini menunjukkan serangkaian pesan yang ditukarkan oleh objek yang melakukan suatu tugas atau interaksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh paling kiri diagram. Kemudian pesan yang diperuntukkan antar objek digambarkan sebagai sebuah anak panah antara activation box, pengirim, dan penerima. Kemudian di atasnya diberikan label pesan. Dan seperti yang di layar ada di sini, aktornya adalah petugas. Kemudian di lifeline-nya ada lifeline data buku dan lifeline database. Nah, interaksi yang pertama itu adalah input data buku. Jadi petugas menginput data buku. Nah, di data buku kemudian dia memverifikasi data buku, lalu simpan data buku. Kemudian dari database melakukan actionnya adalah data buku berhasil disimpan. Dan di sini sequence diagram juga ada banyak. Jadi yang pertama yang di layar ini ada sequence diagram data buku, kemudian ada sequence diagram peminjaman buku. Kalau peminjaman buku di sini dia aktornya tetap petugas, tapi di lifeline-nya ada form peminjaman, ada database juga. Kemudian langkah-langkahnya untuk yang sequence diagram peminjaman ada: satu, input data buku; kedua, menampilkan data buku; ketiga, input peminjaman buku; keempat, verifikasi buku yang dipinjam; terus kemudian database menyimpan datanya. Lalu setelah datanya disimpan, data buku dan peminjam langsung telah diterima lagi oleh si aktornya tersebut.
Terus kemudian untuk yang sequence diagram pengembalian buku ada 4 langkah ya, dan 2 lifeline juga, yaitu lifeline from pengembalian dan database juga. Aktornya tetap petugas. Langkah yang pertama input data buku dan peminjam, yang kedua input tanggal peminjaman, yang ketiga simpan data kembali, yang keempat menampilkan tanda pengembalian buku. Kemudian kami membuat sequence diagram denda. Aktornya tetap petugas. Di sininya from denda, lifeline-nya. Yang from berikutnya adalah from database. Langkahnya juga ada 4, input tanggal pengembalian, yang kedua menyimpan data pengembalian, yang ketiga simpan data, yang keempat data berhasil disimpan. Kemudian sequence diagram laporan. Nah, kalau sequence diagram laporan kita membuatnya ada 3 lifeline dan 1 aktor. 1 aktornya tetap petugas. Lifeline pertama data peminjaman, lifeline keduanya data pengembalian, dan lifeline ketiganya lifeline database. Seperti biasa, lifeline data peminjamannya itu dari yang sequence yang berikutnya, dan data pengembalian juga dari yang sequence yang sebelumnya. Dan di sini ada 5 langkah. 1, buku data peminjaman, kedua buku data pengembalian, terus dicetak buku data peminjaman dan pengembalian. Kemudian kalau yang tadi simpan data, ini kemudian cetak data, dan setelah dicetak akhirnya keluarlah hasil pesan data dicetak. Ya, itu aja mungkin dari saya untuk penjelasan sequence diagramnya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Dan untuk kelompok kami yang tadi menjelaskan dari awal use case diagram, kelas diagram, dan saya sendiri sequence diagram, kalau misalnya ada kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang salah-salah kata saya juga mohon maaf, kurang lebihnya begitu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mau klik videonya. Bye bye.